Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada yang membangunnya dan kita yang ikut memakmurkan di masjid ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di malam hari ini masih bicara tentang Qasasul Anbiya, dan malam ini kita akan mengisahkan satu nabi yang dijuluki sebagai Imamu Sabirin, imamnya orang-orang yang ingin mencari kesabaran. Karena sifat manusia itu tidak lepas daripada ujian. Maka siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dalam hidupnya, maka pandanglah nabi ini. Maka dengan memandang nabi ini, maka akan terasa kecil ujian yang Allah turunkan kepada kita. Rupanya ujian yang diberikan kepada para nabi jauh dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, inna asyaddal bala indallahil anbiya. Sesungguhnya sedahsyat-dahsyatnya ujian itu adalah menerpa para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Baru kemudian di bawah para nabi, di bawahnya lagi para nabi, dan begitu seterusnya. Siapa nabi ini? Nabi ini dikenal dalam Al-Quran sebagai Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa Ayyub bukanlah nabi. Dia adalah rajulun saleh. Dia adalah orang saleh. Sama dengan Luqman Al-Hakim yang namanya dicantumkan di dalam satu surat dalam Al-Quran, suratul Luqman. Sama juga dengan Dzulqarnain yang kisahnya diselipkan dalam pertengahan surah Al-Kahfi. Alasan pendapat yang mengatakan Ayyub bukan nabi, karena Al-Quran tidak menceritakan dakwahnya. Padahal Ayyub ini masyhur kisahnya dalam hadis Nabi SAW, bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Ayyub dan bagaimana dia memiliki wanita salihah sebagai pendampingnya. Tetapi begitu masyhurnya kisah Ayyub di dalam hadis, tidak dicantumkan dakwahnya dalam Quran. Lain seperti nabi-nabi yang lain dicantumkan bagaimana mereka diutus kepada kaum, kemudian bagaimana dakwahnya, bagaimana kaum mendustakannya, dan begitu seterusnya. Tapi Ayyub tidak dikisahkan dakwahnya. Dari sini ada yang mengatakan Ayyub itu bukan nabi, tapi dia orang saleh. Tapi pendapat yang kuat, Ayyub adalah nabi, karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ayyub yang nanti kita akan bahas di ayat-ayat yang kita baca ketika kita bicara soal Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa ujian. Ujian yang pertama, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dulunya orang kaya. Bahkan ulama mengatakan semua jenis kekayaan itu ada pada Ayub. Sebutkan kekayaan apa, semua ada pada Ayub. Kalau bicara soal harta tanah, tanahnya di mana-mana. Artinya perkebunannya, pertaniannya di mana-mana. Kalau bicara ternak, semua ternaknya ada. Mulai dari untanya, sapinya, sampai ke kambingnya. Ayub punya semuanya. Belum lagi perniagaannya. Kemudian hartanya, rumahnya, emasnya, peraknya, semua Ayub punya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala uji Ayub dengan dilenyapkan semuanya. Ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dianugerahkan 14 putra dan putri, dan semuanya putra dan putri yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tuanya, sukses hidupnya, menjadi kebanggaan dan kecintaan orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala wafatkan semuanya. Bukan satu-satu, tapi sekaligus satu waktu wafat semua. Dan ini berat ujian seperti ini. Karena orang tua meninggal ujian, pasangan meninggal ujian, tapi kalau anak yang meninggal ini lebih berat ujiannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam diuji dengan penyakit. Sampai-sampai ulama mengatakan tidak ada nabi yang diuji pada jasadnya selama yang diuji Allah kepada Ayub alaihi salatu wassalam. Lama sekali sakitnya. Dan sakit yang ditimpakan Allah kepada Ayub itu belum ada ceritanya di zamannya. Baru Ayublah orang yang pertama terkena penyakit itu. Ada yang mengatakan dia terkena penyakit judari. Jadi dari atas kepala sampai kaki itu penuh dengan luka, benjol, isinya nanah, darah, dan ada ulatnya. Ayub setiap hari harus menggaruk badannya. Dan tidak ada yang selamat dari jasadnya kecuali lisan dan hatinya saja. Semua badannya kena penyakit. Kemudian ujian yang keempat, penyakitnya ini lama sekali. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, bahkan ada yang mengatakan 18 tahun lamanya. Dan ini yang tercantum dalam hadis 18 tahun lamanya, sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan lamanya penyakit ini ujian, ikhwan. Kita saja kadang-kadang baru 1 minggu terbaring, tidak bisa bangun, itu saja sudah aneh-aneh pikiran kita ini. Bagaimana kalau sampai 18 tahun lamanya? Coba berpikir. Ini ujian yang keempat. Yang kelima, manusia sudah bosan mengunjungi Ayub alaihi salam. Berapalah kuat orang itu mengunjungi orang sakit. Tadinya mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Boleh jadi habis itu tidak pernah berkunjung sampai mungkin dia mati. Begitulah yang dirasakan Ayub. Satu persatu temannya, kaumnya tidak ada yang mengunjungi. Sampai akhirnya Ayub hanya hidup berdua sama istrinya saja. Sudah bosan orang mengunjungi. Kalau sudah 18 tahun, siapa yang mau mengunjungi orang sakit selama ini? Apalagi kalau seandainya penyakitnya itu ditakutkan menular, makin tidak mau mengunjungi. Luar biasa, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian Ayub ini dijauhi manusia. Bukan hanya dijauhi manusia, tapi dibicarakan manusia. Manusia berbicara yang tidak-tidak kepada Ayub. Nanti saya akan kisahkan sampai ada yang bicara kepada Ayub, jangan-jangan Ayub ditimpa penyakit itu karena sebuah maksiat yang dikutukkan Allah kepadanya.
Sebab satu penyakit pun tidak disembuhkan kalau bukan kutukan, apa namanya? Sampai ada yang ngomong seperti itu. Ujian luar biasa. Kita ini tidak sakit, baru diomongin orang di grup aja sudah sakit hati itu. Gimana kalau seandainya tidak ada satu kaum pun yang hadir di rumahnya mengunjunginya, ditambah-tambah membicarakannya. Ini kan luar biasa, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kalau boleh saya katakan risalah kepada satu orang-orang yang ditimpa sakit. Yang kedua, risalah kepada orang-orang yang dibangkrutkan usahanya. Yang ketiga, risalah kepada orang-orang yang meninggal anak-anaknya. Dan yang keempat, risalah kepada orang-orang yang dijauhi manusia, difitnah, direndahkan, dihina, dighibah, disakiti, dibuli, dan begitu seterusnya. Contohlah kisah Ayub alaihi salatu wassalam, kalau anda satu di antara 4 perkara ini. Bagaimana kisah Ayub alaihi salatu wassalam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah tentu bukan hanya enak didengar, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka para nabi itu terdapat pelajaran besar. Mudah-mudahan dari kisah Ayub ini ada pelajaran yang kita bisa petik, khususnya kepada orang-orang yang diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah para nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ayub dicantumkan dalam Al-Qur'an di 4 surat. Pertama surah An-Nisa ayat 163, kedua surah Al-An'am ayat 84, ketiga surah Al-Anbiya dari 83 sampai 84, dan terakhir suratul Sad dari 41 sampai ke ayat 44. Adapun surah An-Nisa ayat 163, Allah katakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaimana wa ataina Dawuda zabura. Sungguh kami wahyukan kepada Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya, dan kami wahyukan pula kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub dan cucu-cucunya, serta kepada Isa dan Ayyub, kemudian Yunus dan Harun serta Sulaiman, dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Ayat ini yang menegaskan bahwa Ayub adalah seorang nabi karena Allah wahyukan. Karena tadi saya katakan bahwa ada yang mengatakan Ayub itu orang saleh, tapi pendapat yang kuat, Ayub adalah satu di antara 25 nabi dan rasul yang masyhur yang namanya dicantumkan dalam Quran. Karena di sini Allah wahyukan. Dari ayat ini juga kita tahu bahwa Ayub ini adalah keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun nasab Ayub dijelaskan oleh para ulama nasab bahwa dia adalah Ayub ibnu Sari, ibni Rigwal, ibni Isu, ibni Ishaq, ibni Ibrahim. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Ayub ibn Mus, ibn Razih, ibn Al-Is, ibn Ishaq, ibn Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, Ibrahim alaihi salatu wassalam itu dianugerahkan 2 anak yang masyhur, satu Ismail, satu Ishak. Dan Ishak ini melahirkan 2 putra, satu Yaqub yang disebut dengan Israel, nanti dari turunannya disebut Bani Israel.
Yang kedua Al-Is, nanti dari turunannya disebut Bani Asfar, atau yang sekarang kita sebut orang-orang Nasrani Eropa, orang-orang Romawi. Mereka lah turunan Al-Is. Tidak banyak nabi-nabi dari turunan Al-Is. Rata-rata nabi-nabi itu turunan Yakub, karena nabi-nabi itu kebanyakan diutus kepada Bani Israel. Tapi ada nabi yang keturunan Al-Is. Inilah satu-satunya nabi turunan Al-Is yang dikirim kepada Eropa, ke bangsa Eropa, bangsa Romawi, di mana saat diutusnya Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam, menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dia diutus ke negeri Rum, tepatnya di sebuah tempat namanya Thaniyah di Huron, tepat di Suriah. Ada namanya Huron, Suriah. Disitulah Ayub diutus untuk berdakwah kepada orang-orang Syam. Adapun nama istrinya namanya Rahmah bintu Yusuf ibn Yaqub, ada yang mengatakan yang lainnya. Dan Nabi Ayub diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Huron itu. Ada yang mengatakan waktunya antara jarak Nabi Musa dengan Yusuf. Jadi antara Musa dengan Yusuf, Ayub ini tengah-tengahnya. Disitulah Ayub diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang pertama yang menceritakan tentang kisah Ayub. Ayat yang kedua, surah Al-An'am 84. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub. Dan kami telah menganugerahkan kepada Ishak dan Yakub, kepada masing-masing telah kami berikan petunjuk, dan sebelum itu kami juga memberikan petunjuk kepada Nuh dan kepada turunannya, termasuk di antaranya adalah Sulaiman dan juga Ayub alaihi salatu wassalam. Tetapi rangkuman kisah Ayub itu ada di dua surat. Ini yang kita akan bentangkan sebagai kisah Ayub alaihi salatu wassalam. Pertama Al-Anbiya 83 sampai 84 dan surah Sad 41 sampai 44. Inilah rangkuman daripada kisah Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idh nada rabbahu inni massaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin." Dan ingatlah ketika Allah mengkisahkan Ayub ketika dia berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, padahal engkau wahai ya Rabb maha penyayang dari semua makhlukmu yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada badannya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai satu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian disebutkan dalam surah Sad-nya ayat 41-44, "Wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbahu inni massaniyasy syaitan binusbin wa adab." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sungguh aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Urkud birijlika hadza mughtasilun baridun wa syarab. Hentakkanlah kakimu hai Ayub, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir sehat. Wa khudh biyadika digsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukulkanlah dengan itu,
dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang penyabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Inilah ringkasan secara mujmal, global yang disebutkan di dua surat itu. Baik, kita masuk pada kisah Ayub alaihi salatu wassalam dengan merujuk kepada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam adalah nabi yang pada awalnya diberikan nikmat yang luar biasa. Saya katakan dari awal, hartanya banyak sekali, semua ada, ladangnya ada, dipenuhi dengan buah-buahan dan biji-bijian, ternaknya banyak, dipenuhi dengan unta, sapi dan kambing, belum lagi rumahnya besar, belum lagi pembantu-pembantunya, belum lagi pekerja-pekerjanya, dihormati manusia, memiliki istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah. Kira-kira nih kenikmatan apa lagi yang kita cari di dunia kecuali ini kan? Antum hidup itu nyari apa coba? Kalau orang sudah soleh, taat ibadah, diberikan istri yang soleh, taat kepada suaminya, taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya, diberikan anak-anak yang nurut, soleh dan soleha, kemudian rumahnya besar, kemudian tanahnya luas, kemudian ternaknya banyak, hartanya banyak. Kira-kira apa yang antum inginkan dari situ? Semua sudah ada. Begitulah Ayub alaihi salatu wassalam. Apa yang kita punya, Ayub punya. Disebutkan di dalam kisah Israiliyat, walaupun kisah ini tentu tidak ada dalam Quran ataupun hadis Nabi, tetapi ahli tafsir biasanya kalau mengkisahkan Nabi Ayub itu selalu mencantumkan kisah Israiliyat ini. Dan Rasul mengatakan, hadithu ambani Israel wala haraj, ceritakan tentang kisah Israiliyat, tidak mengapa kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan sering saya katakan bahwa kisah Israiliyat ini sebagai penyedap kisah saja. Tetap patokan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, jadi hanya penyedap sajalah untuk pelengkap kisah. Jadi dikisahkan, dan ini dicantumkan oleh banyak ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka seperti Ibnu Katsir, Tabari dan yang lainnya. Jadi suatu ketika iblis ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah berusaha untuk menggoda Ayub tetapi tidak bisa digoda. Ya, iblis ini bolak-balik menggoda Ayub, tidak bisa digoda. Sehingga kemudian iblis ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, pantas saja Ayub itu tidak bisa digoda karena engkau berikan banyak nikmat yang luar biasa kepada Ayub. Cobalah kalau seandainya kau kuasakan kepadaku, kuhancurkan tuh nikmat-nikmatnya, pasti kau lihat Ayub tidak akan sabar. Tetapi ingat, tadi sudah saya katakan, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan kepada kita, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Allah mengatakan, sungguh kami dapati Ayub itu hamba yang sabar, dan dia adalah sebaik-baik hamba yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ayub tidak akan bergeming. Dengan cara apa iblis kemudian menghancurkan kekayaan Ayub ini? Dia bawa api, dibakar semua ladangnya, dibakar semua hewan ternaknya, sehingga tidak ada satupun ladang kecuali terbakar, tidak ada satupun hewan ternak kecuali mati, bangkrut, habis total. Itulah asal kekayaannya, dihancurkan dari asal kekayaannya dulu. Karena ketika kemudian tidak lagi menghasilkan kebun dan ladangnya, tidak ada lagi yang menghasilkan ternaknya, lalu dari mana lagi Ayub harus mencari maisha, kebutuhan? Jadi dihancurkan dari ekonominya dulu. Kemudian ketika Ayub sedang sholat, setan datang. Kemudian setan mengatakan, ya Ayub, dia memberikan was-was dalam sholatnya Ayub, wa Ayub, aku sudah datang membakar kebunmu, sawahmu, sudah membakar ternak-ternakmu, sudah habis. Apakah Ayub kaget? Tidak. Ayub
Justru kemudian dia mengatakan, Allahumma anta a'taita wa anta akhadta, mahma tubki nafsi ahmaduka ala husni balaik, katanya. Kata Ayub, ya Allah, engkau yang memberi kekayaanku, engkau pula yang mengambilnya. Bahasa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, semua datang dari Allah. Kalau kembali kepada Allah, ya silahkan. Oh, harta ini bukan milik saya, milik Allah. Kalau Allah hendak mengambilnya, silahkan. Kemudian Nabi mengatakan, mahma tubki nafsi, selama aku masih hidup, walaupun aku tidak punya harta, ahmaduka ya Rabb, aku tetap memujimu. Ala husni balaik, boleh jadi ini adalah bencana terbaik untukku. Lihat ikhwan, orang yang berakal melihat ujian itu terbalik dengan pemahaman orang yang tidak berakal. Kalau orang tidak berakal melihat ujian itu seolah-olah adalah azab yang Allah timpakan kepada kita, sehingga terkadang kemudian kita mengeluh kepada Allah, bahkan yang lebih parah lagi menyalahkan Allah, menghardik Allah. Itu kalau kita. Tapi Ayub mengajarkan kepada kita, orang yang berakal melihat ujian itu justru sebuah nikmat, bukan sebuah azab. Kenapa demikian? Karena terkadang ujian itu kalau dihadapi dengan sabar dan ihtisab mengharap pahala Allah, justru disitulah ladang pahala yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pelajaran dari sini. Ayub mengatakan, selama diriku masih hidup, nyawaku masih di kandung badan, katanya, aku memujimu ya Rabb. Boleh jadi ini ujian terbaik kepadaku. Jadi Ayub menganggap ujian itu nikmat, gitu loh maksudnya, bukan sebagai adab. Akhirnya setan pun putus asa. Tak bisa juga dia menggoda Ayub alaihi salatu wassalam. Mulai berpikir. Kemudian setan berpikir lagi, iblis ini. Akhirnya dia ingin membunuh semua putra dan putrinya Ayub. Ketika putra dan putri Ayub sedang berkumpul di rumahnya, semua satu rumah itu sedang berkumpul, maka setan merobohkan tuh rumah itu sehingga menimpa semua anak-anak Ayub, mati semua. Tidak ada yang tersisa satupun. Dalam satu waktu, ya kawan, 14 anaknya mati ditimpa oleh rumah yang roboh. Kemudian Ayub sedang sholat juga. Iblis memberitahu dan mengatakan, wahai Ayub, sungguh aku sudah robohkan rumahmu dan semua putra putrimu mati semuanya, katanya. Rupanya Ayub alaihi salatu wassalam masih berdoa yang mengatakan, Allahumma anta a'taita wa anta akhadta, mahma tubki nafsi ahmaduka ala husni balaik, katanya. Ya Allah, terserahlah kepadamu. Engkau yang ngasih anak-anak, engkau mengambil lagi, ya silahkan. Selama aku masih hidup, aku bersyukur kepadamu. Boleh jadi ini ujian terbaik kepadaku. Stres lagi si iblis ini. Rupanya tak bergeming juga nih Ayub nih. Bayangkan, sudah dikasih ujian yang pertama, ludes semua hartanya, dia masih bersabar, ihtisab mengharap pahala kepada Allah. Dikasih ujian yang kedua, semua anaknya mati, pun sama, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya setan berpikir lagi, ini Ayub kayaknya kalau diuji soal meninggal anak, habis ekonomi, boleh jadi dia bisa minta lagi sama Allah, katanya. Sekarang setan berpikir bagaimana kalau difokuskan kepada badannya, jasadnya. Disitulah syaitan akhirnya memasukkan penyakit kepada Ayub. Tadi saya katakan penyakitnya ini dari atas kepala sampai kaki, tidak ada yang selamat kecuali lidah dan hatinya saja. Semuanya kena. Ya. Penyakitnya itu sampai dikisahkan oleh ahli tafsir itu bukan hanya benjol-benjol, itu daging sampai mengelotok. Ya, dagingnya itu ngelotok tuh. Bukan hanya kulit, dagingnya ngelotok-ngelotok tuh. Ya. Dan penuh dengan nanah, darah, dan ada ulatnya. Kemudian beraroma busuk yang luar biasa dan gatal. Kita saja terkena penyakit apa gatal itu? Gatal itu apa? Kurap gitu ya.
Jangan satu badan, baru tangan saja kurapan itu, seminggu udah stres kita. Gimana kalau dari atas kepala sampai kaki, sak muka-mukanya, mau taruh di mana muka kita, kan begitu bahasanya. Tetapi bagaimana Ayub sabarnya luar biasa. Ketika Ayub sabar, fasaraha iblis. Iblis teriak dan mengatakan, aku sudah nggak bisa lagi, katanya. Berteriak dia. Dia panggil semua pasukannya dari semua penjuru bumi, dipanggilnya semuanya. Aku tidak bisa, kesaktianku kalah dengan Ayub, katanya. Jadi anak-anak buah iblis ini mengatakan, aina ilmu, mana ilmu wahai Tuhan, mana kecerdasanmu wahai Tuhan. Dia mengatakan, ilmuku dan kecerdasanku tunduk kepada Ayub, katanya. Teriak dia, putus asa, tidak bisa lagi goda Ayub. Akhirnya kemudian terpaksa dia musyawarah, sudah aku angkat tangan, saya minta pendapat kalian sekarang. Nah, sekarang iblis tidak bisa ngasih pendapat lagi, anak buahnya yang minta kasih pendapat. Pendapat kalian gimana? Maka anak buahnya satu bumi mengatakan, ya iblis, bukankah engkau sudah mampu mengeluarkan Adam dari sorga? Engkau yang menjadikan Adam keluar dari sorga. Lewat siapa? Kan lewat Hawa, katanya. Kau tidak bisa menggoda Adam, kau lewat Hawa. Sehingga Hawa memberikan was-was kepada Adam, akhirnya Adam ikut dia. Kau cobalah dari istrinya, katanya. Sodaqtum, benar kalian. Mulailah kemudian iblis mempengaruhi istrinya Ayub alaihi salatu wassalam. Mulai istrinya Ayub was-was, karena sudah lama, sudah 18 tahun kan hidupnya seperti itu. Apalagi yang selama ini mencari nafkah itu istrinya. Tapi ini juga percontohan istri-istri yang salehah. Makanya antum kalau cari istri, minimalnya tirulah istri Ayub. Betapa banyak suami-suami yang sudah terkafar, jangan lagi 18 tahun sakit, baru setengah tahun saja sudah minta cerai, mau kawin lagi, ya. Itu kalau nggak berakal tuh. Ngapain saya lelah ngurus suami saya? Menjadi pembantu yang dulunya dia adalah orang yang sangat dihormati, wanita yang sangat dihormati, wanita yang segalanya ada. Tiba-tiba kemudian diletakkan sampai derajat terendah dan jadi pembantu rumah tangga. Gimana coba rasanya? Ya, dulunya mungkin dia istri menteri begitu ya. Tiba-tiba ketika tidak jadi menteri lagi, tiba-tiba habis hartanya, pindah ke desa jadi pembantu. Mikir tuh, itu istri menteri tuh. Ini istri Nabi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka iblis masuklah ke was-was istrinya. Mulailah istrinya mengeluh kepada Ayub. Kemudian mengatakan, wahai suamiku, kita ini sudah lama. Cobalah kau berdoa kepada Allah, katanya. Lau da'auta, seandainya engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti sayujibukallah, Allah pasti mengijabahi kamu, katanya. Coba berfikir, wahai suamiku, harta enggak ada, ternak sudah tidak ada, anak mati semua, kau juga penyakit lama tak sembuh-sembuh, dan begitu seterusnya. Kemudian Ayub marah sama istrinya dan mengatakan, wahai istriku, saya tanya baik-baik, berapa tahun kita mendapatkan nikmat dari Allah ini? Kata istrinya, 70 tahun. 70 tahun kita senang. Kita baru diuji 18 tahun. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala uji saya sampai 70 tahun, itu pun belumlah saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah, katanya. Subhanallah. Coba Ayub berusaha menyabar-nyabarkan istrinya. Makanya dahulu ada seorang sahabat Nabi SAW, ya, dia sakit terkapar sama dengan Ayub juga 18 tahun lamanya, ya. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu itu sakit parah, 18 tahun dia terbaring di pembaringan. Imran bin Husain itu. Jadi sahabat-sahabat mengatakan kepada Imran bin Husain, ya Imran, tidakkah kau berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitmu? Apa kata Imran ibn Husain? Tidak, sampai penyakitku sebanding dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku. Kalau dulu aku diberikan nikmat 30 tahun, sekarang 18 tahun, tunggu 12 tahun lagi, katanya. Kata Imran bin Husain. Luar biasa sahabat Nabi. Dari sini juga ada fikih bahwa boleh seseorang itu
tidak berobat. Jadi dia hanya ingin menikmati gitu maksudnya. Boleh seseorang itu ingin menikmati penyakitnya karena ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kalau sabar, ya. Tapi kan siapa yang sabar di atas penyakit? Ya. Tapi boleh juga seseorang berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, sebagaimana ada seorang wanita di zaman Rasul, dia terkena penyakit ayan yang kalau datang ayannya tersingkap-singkap auratnya, dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah kesembuhan, karena kalau seandainya penyakit itu datang, aku tidak sadar auratku tampak kemana-mana. Tapi kata Rasulullah, in sabarti walakil jannah, kalau engkau sabar, Allah berikan sorga. Tapi kalau kau tidak sabar, ku akan berdoa kepada Allah, semoga penyakitmu sembuh. Milih mana? Milih sorga atau milih sembuh, katanya. Maka wanita ini mengatakan, milih sorga ya Rasul, tapi tolonglah berdoa kepada Allah, kalau penyakitku datang, minimalnya janganlah tersingkap auratku. Itu saja, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kemudian kembali ke kisah Ayub alaihi salatu wassalam kemudian memarahi istrinya. Habis itu istrinya diam. Kemudian setan datang lagi ke istrinya dan mengatakan, memberikan was-was kepada istrinya Ayub Rahmah ini, wahai Rahmah, aku akan kasih kau kambing, cukup kau suruh Ayub nyembelih kambing ini, dipastikan semua penyakitnya sembuh. Aku akan kasih kambing, cukup cuman menyembelih kambing ini, dipastikan penyakitnya sembuh. Akhirnya betul-betul dilakukan. Dia ambil kambing, sembarang kambing kan, tapi kan yang nyuruh setan masalahnya. Maksudnya ketika Ayub menyembelih itu seolah-olah apa? Menyembelih untuk setan kan. Cuman bahasanya, berikan dia kambing atas suruhanku, sembelih, nanti sembuh tuh penyakitnya. Akhirnya kemudian betul-betul dibawakan kambing. Ini makin emosi Ayub. Ini jelas kesyirikan, tidak boleh kan? Karena begini ikhwan, umumnya di masyarakat, kalau orang sudah sakit parah apalagi menahun, biasanya informasi pengobatan apapun gak akan peduli. Mau dukun santet, mau dukun cabul, mau dukun apa, semua dukun lah, ya. Pasti dia akan datang. Apalagi beritanya dibesar-besarkan, oh sudah terbukti itu kalau datang ke dukun, aduh itu pasti sembuh tuh. Nggak pikir panjang tuh, mau berapa biayanya pun dibayar dia. Karena orang sakit itu setan lebih dekat dibandingkan malaikat tuh. Umumnya orang sakit seperti itu, mereka akan diuji tuh. Nah, ini seperti Ayub seperti ini akhirnya kan. Ayub tahu, marah dia. Dari situlah makanya Ayub mengusir istrinya, diusir. Wah, ketika nggak bisa lagi setan menggoda Ayub, makin nangis setan. Nggak berhasil juga dia. Dari semua jalur rupanya tidak bisa lagi Ayub alaihi salam digoda. Masalahnya Ayub tidak tahan ketika ada dua orang saudaranya, kawannya, kaumnya, baik sekali dua orang ini, ya, bolak-balik mengunjungi Ayub ketika semua kaumnya tidak ada yang mengunjungi lagi karena sudah bosan, kelamaan sakitnya, siapa yang mau datang? Makanya sering saya katakan nih, terkadang orang sakit itu lebih sakit ketika tidak ada yang mengunjungi lagi. Dia sudah sakit dengan penyakitnya, ketika tidak ada yang mengunjungi makin sakit kuadrat dia. Ketika ada yang mengunjungi, sedikitlah dia lega, masihlah ada orang yang sayang dengan dia. Walaupun taklah melihat tentengan yang dia bawa, buahnya nggak lihat, yang penting datang berkunjung mendoa, itu sudah senang tuh. Tapi kalau kelamaan kan, jangankan lagi bicara orang luar, ya, umpamanya saya sakit, mungkin antum sekali dua kali aja berkunjung ke rumah saya, jangan lagi orang luar. Terkadang saudara-saudara saja mulai menghindar tuh, apalagi penyakitnya pula menular kan. Itu yang dirasakan oleh Ayub alaihi salatu wassalam, sehingga yang bisa menemani orang sakit itu hanya orang yang dicintainya. Makanya kenapa perlunya istri yang solehah itu. Istri yang solehah itu begitu, supaya kalau anda sakit adalah yang merawat ketika semua orang menjauhi kita. Dari sini Rasul mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yada. Dan itu hanya dimiliki istri-istri yang soleh karena mereka kuat iman dan agamanya. Kalau mereka cinta dunia, habislah kita ditinggalkan dia, ya.
Minimalnya tidak diopeni. Mungkin dia tidak cerai dengan kita, tapi kita dibuat sakit supaya cepat mati. Diomeli, omongannya nggak enak, makin nyelekit gitu kan. Sudah darah tinggi, nyelekit lagi, makin tinggi darahnya. Sudah seterus makin setruk lagi kan. Kan kalau punya istri nggak jelas tuh kan. Ya, jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dua orang ini berbincang-bincang di luar rumah Ayub. Apa perbincangannya? Perbincangannya dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inna nabiyallah Ayyub kana fi bala'ihi 18 sanatan farafadahu al-qarib wal ba'idu illa rajulani min ikhwanihi. Abu Ya'la dan juga Al-Bazzar meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan ini sahih hadis ini. Disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah taala. Sesungguhnya Nabi Allah Ayyub mendapat cobaan selama 18 tahun sehingga orang dekat dan jauh pun mulai menjauhi sedikit demi sedikit kecuali dua orang. Bagaimana kisah dua orang ini? Di mana dua orang ini adalah saudara akrab yang sering mengunjungi Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam di pagi dan sore hari. Lalu salah satunya mengatakan, ya, faqala ahaduhuma li sahibihi, ta'lam wallah laqad adnaba ayyubu dzamban ma adnabahu ahadun. Jangan-jangan Ayub itu ditimpa penyakit kayak gini, ditimpa musibah kayak gini, dia melakukan dosa yang tidak dilakukan oleh siapapun katanya. Coba lihat Ayub, coba kamu perhatikan, hartanya habis, anaknya mati, ditimpa penyakit nggak disembuh-sembuhkan. Jangan-jangan dia itu melakukan dosa yang kita tidak tahu dosa apa, sehingga Allah mengutuk Ayub katanya. Kalau bukan kutukan apa namanya coba? Ini yang ngomong ini orang yang selalu mengunjungi Ayub, gimana orang luar? Ini yang mencintai Ayub saja ngomong begitu, gimana orang yang nggak cinta? Oh, makin pula digitu-gitukan kan? Ma'asyiral muslimin, apalagi yang nggak suka makin dipuas-puaskan kan? Ah, puaslah kau katanya. Kalau itu musuhnya kan? Akhirnya kemudian yang satu ini menasihati dan mengatakan janganlah kau seperti itu. Ya, kenapa kau bisa ngomong begitu katanya? Maka kemudian alasannya mundu thamaniya asyrata sanatan lam yarhumullahu fayakshifullahu an. Coba bayangkan 18 tahun dia sakit, kok satu benjolan penyakitnya saja Allah tidak rahmati. Minimal adalah sembuh, ini kok makin parah penyakitnya katanya. 18 tahun bukan makin sembuh, makin parah. Kalau bukan kutukan apa namanya, memang dia nggak pernah dirahmati Allah katanya. Subhanallah. Akhirnya nggak tahan kawannya, nggak tahan, nggak sabar, masuk dia ke rumah, diceritakan pula kepada Ayub. Ketika Ayub mendengar, coba bayangkan antum sakit, tiba-tiba kemudian antum dituduh jangan-jangan antum ini melakukan dosa nih. Ngaku aja dosa apa katanya. Stres makin dah sakit digitu-gituin kan. Akhirnya Ayub alaihissalam bersumpah, demi Allah, aku tidak pernah melakukan dosa. Karena di antara sifat Ayub itu, semasa dia masih hidup saja, dia itu dermawan orangnya, tidak ada orang fakir dibantunya, tidak ada anak yatim dibantunya, semua dibantu dia. Orangnya baik, soleh, ahli ibadah, berzikir siang malam. Ya. Jadi Ayub mengatakan aku tidak pernah merasa seperti ini. Dari sinilah Ayub tidak tahan. Ketika kemudian orang ini sudah pergi, Ayub pun kemudian mengangkat kedua tangan dan mengatakan, qala rabbi inni massaniya dhurr wa anta arhamur rahimin. Sebab inilah Ayub berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku tahu kau yang menimpakan penyakit ini kepadaku, tapi di sisi lain aku tahu pula engkau zat yang maha penyayang dari hamba-hambamu yang penyayang. Lihat, dalam uslub doa saja, kata-kata doa saja, Ayub tidak memerinci. Saking tidak mau mengeluhnya kepada Allah, Ayub tidak mengatakan, ya Allah, dulu aku punya harta, aku punya ternak, aku punya kebun, tolonglah gitu, kembalikan. Dulu aku punya kesehatan, tolonglah. Dulu aku punya anak, tolonglah, kembalikan. Tidak memerinci Ayub itu. Ayub tidak terpikir soal itu.
Ayub hanya mengatakan, Rabbi inni masaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu engkau yang memberikan penyakit ini, aku tahu. Tetapi aku pun tahu, seolah-olah Ayub ingin mengatakan, tidaklah engkau menurunkan penyakit ini kecuali karena sayangmu kepada aku, katanya. Itu bahasa doanya kayak gitu. Kalau kita kan nggak begitu bahasa doanya, langsung minta, gitu kan? Langsung disebut objeknya tuh. Kira-kira untuk meminta apa tuh kan disebut objeknya kan? Ayub tidak, itu sebagai adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mensyukuri nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepadanya selama 70 tahun. Jadi Ayub malu. Ayub mengatakan, ya Allah, aku tahu kau yang menimpakan musibah ini, katanya. Subhanallah, ikhwan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam terbaring, sama sekali tidak bisa bergerak tuh dari tempat tidurnya. Jadi betul-betul istrinya lah yang memapah ke kamar mandi, kemudian merawat Ayub. Nanti kalau sudah dari kamar mandi dihantar lagi ke pembarikan ASI, gitu saja setiap harinya. Kemudian kalau istrinya pergi mencari nafkah, Ayub hanya bertasbih siang dan malam. Dia tidak mengeluh sama sekali. Makanya saya katakan ini percontohan hamba-hamba Allah yang bersabar. Makanya orang-orang Arab itu kalau orang ditimpa musibah, apa kata orang Arab? Bersabarlah seperti sabarnya Ayub, katanya. Walaupun nggak ada orang sesabar Ayub itu, tapi itu nasihatnya seperti itu orang-orang sana itu. Sabarlah kamu ya, seperti Ayub, katanya. Masyarul muslimin, lah istrinya ini selama 18 tahun itu jadi pembantu, itu pun nyamar, ikhwan. Dia bantu sana, di rumah sini, rumah sana, rumah sini, itu pun harus menjauh. Dia mencari orang yang tidak kenal dengan dia. Sebab kalau orang kenal dengan dia bahaya. Ini suaminya Ayub, dia itu penyakit, jangan-jangan menular. Jangan. Jadi dia betul-betul menyamar, cari rumah yang orang tidak kenal dengan dia. Artinya dia bekerja sangat jauh sekali. Tetapi Allah takdirkan, memang Allah ingin sempurnakan Ayub ini ujiannya. Lama-lama ketahuan pula istrinya. Subhanallah. Padahal selama ini Ayub makan dari istrinya. Dari sini kata para ulama, kalau istri itu sabar, mengharap pahala Allah, merawat suaminya yang sakit, dan dia yang mencari nafkah, maka istri seperti ini dapat 2 pahala. Istri yang seperti ini dapat 2 pahala. Sampaikan kepada istri antum, deh, kalau saya abang sakit tidak bisa kerja, ada yang kerja. Dapat 2 pahala loh kan itu. 1 pahala ketaatan kepada suaminya, 1 pahala memberikan nafkah kepada suaminya. Ya. Itu yang dilakukan istrinya Ayub. Masalahnya satu persatu orang tahu itu istrinya Ayub. Akhirnya kemudian satu persatu menutup pintunya, menolaknya. Tidak ada lagi yang mau menerima dia. Dari mana dia harus cari makan? Dari situlah kemudian berpikir keras nih istrinya Ayub. Macam mana caranya? Terpikirlah untuk menjual rambutnya. Zaman dulu rambut itu kan diperjualbelikan kan. Zaman kita masih kecil-kecil lah dulu kan. Rambut ini dijual-belikan ini. Makanya kalau potong rambut perempuan itu nggak dibuang tuh, dijual tuh ke salon-salon, dibuat gelung. Kalau zaman dulu ya. Oh zaman sekarang mana ada, buanglah rambut tuh. Sudah ada wig sekarang ya. Zaman dulu ya rambut tuh mahal. Apalagi rambutnya bagus, makin mahal harganya. Terpaksalah dicukur rambutnya. Kemudian dijual. Karena sudah mendapatkan duit yang cukup banyak, terpikirlah dia ingin menyenangkan suaminya. Padahal dia sudah sulit cari kerja itu, tapi dia masih ingin menyenangkan suaminya. Dia ingin membeli makanan yang paling lezat yang pernah disukai suaminya dulu ketika dia kaya. Begitulah istrinya. Pulang dia bawa makanan tuh. Setelah pulang, diserahkan kepada Ayub. Tentu Ayub bertanya-tanya lah. Ini makanan mahal, bukan makanan murah. Dan dia tahu istrinya itu kerja apa, berapa penghasilannya. Sehingga Ayub bertanya, kau dapat dari mana makanan ini kan begitu? Kok bisa kau beli makanan ini gitu? Kata istrinya, tidaklah, sudah makan saja. Jadi dia menutupi rambutnya supaya Ayub tidak tahu. Tapi Ayub tidak makan. Kata Ayub, saya tidak akan makan makannya sampai kau terus terang dari mana makanan ini kau dapat. Pakai duit siapa? Pinjam sama siapa? Kemudian istri dengan terpaksa membuka jilbabnya, ditampakkanlah rambutnya. Ayub alaihi salatu wassalam akhirnya tidak tahan. Begini ikhwan, ada yang mengatakan
bahwa rambut istrinya itu biasa dipakai Ayub untuk bangkit dari tidurnya. Jadi kalau mau dibangkitkan itu biasanya pegang rambut istrinya. Sekarang rambut yang selalu dipegang untuk bertelekan dia bangkit itu sudah nggak ada lagi. Ada yang mengatakan bahwa di zaman itu kalau mencukur rambut pendek itu adalah wanita-wanita fasikoh, tidak dilakukan kecuali wanita-wanita fasikoh, wanita-wanita fasik. Sehingga Ayub alaihi salatu wassalam marah gitu kan. Akhirnya Ayub saking marahnya dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nazarnya? Demi Allah katanya, kalau aku sembuh, kata Ayub, kalau aku sembuh saya akan cambuk kamu 100 kali. Itu nazarnya Ayub. Makanya tadi disebutkan dalam Al-Quran di permulaan saya baca tadi ya. Jadi Ayub bernazar, kalau aku sembuh awas saja aku cambuk kau 100 kali. Akhirnya kemudian Ayub berhari-hari tidak tahan dia berdoa kepada Allah, sedih banget kan, karena ini sudah las gitu ya, sudah dari segi mana ujian, dari atas bawah samping kiri, sudah mau cari makan dari mana lagi, sampai istri-istrinya berkorban. Dari situlah Ayub alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dan mengatakan Rabbi inni massaniya syaitan binusbin wa adab. Ya Rabb, sesungguhnya hambamu Ayub ini sungguh diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana yang begitu berat kepadaku. Sudah nggak tahan Ayub, terpaksalah dia ngomong begitu, padahal dia tidak mau mengeluh sebenarnya, tapi karena sudah melihat istrinya seperti itu dia nggak tahan juga. Akhirnya dia mengatakan apa? Rabbi inni massaniya syaitan binusbin wa adab. Ya Rabb, sungguh aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu kesembuhannya. Ketika istrinya tidak ada, dia di kamarnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ayub. Apa firman-Nya? Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Ayub, urkud birijlika, urkud birijlika, hadza mughtasilun baridun wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan kakimu, hentakkan kakimu. Karena Ayub tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring. Dia berusaha duduk, kemudian kata Allah, hentakkan kakimu, katanya. Dihentakkan kakinya ke tanah. Subhanallah, tiba-tiba keluar air dari bawah tanah memancur ke atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, minumlah wahai Ayub, minumlah dari air itu. Hadza mughtasilun baridun wa syarab. Inilah air yang sejuk, mandilah di situ, minumlah di situ. Maka Ayub pun mandi di situ. Ketika mandi, subhanallah, semua penyakitnya hilang. Hilang semuanya, dari atas kepala sampai kaki hilang semuanya. Kemudian kata Allah, minumlah. Kemudian diminum, semua penyakit dalamnya hilang. Lahir batin hilang penyakitnya. Kemudian dirubah menjadi muda kembali. Kemudian Ayub saking senangnya ingin mencari istrinya, dia keluar. Ketika Ayub keluar, istrinya pula masuk. Suaminya nggak ada. Kebingungan istrinya, siapa yang mengambil istriku? Siapa yang mengambil suamiku? Mana nabi, seorang nabi yang diuji itu, kemana dia? Siapa yang mencurinya? Apakah ada hewan yang memangsanya? Wah, sibuklah istrinya nih, nyari Ayub nggak ada. Maka dia dengan menangis mencari ke sana kemari. Rupanya melihatlah anak muda. Dilihat ada anak muda, muda sekali, ganteng, tampan, tapi mirip mukanya seperti Ayub di masa muda. Dia coba mendekati anak muda itu. Kemudian dia bertanya, engkau lihat seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayub, Ayub kemana? Kau lihat kemana dia? Katanya. Tersenyumlah anak muda ini. Kemudian mengatakan, ana Ayub, saya Ayub, katanya. Istri nggak percaya, la tastahziuni, jangan mengejek aku. Ayub itu orang tua, dia banyak penyakitnya, dia nabi yang sedang diuji, kau jangan mengejekku, katanya. Kata Ayub, wallahi ana Ayub, katanya, saya Ayub. Subhanallah. Akhirnya kemudian setelah memang memastikan dia Ayub, maka Ayub menyuruh istrinya pun mandi dari air itu, dan istri dibuat muda juga gitu ya. Sejak itulah Allah Subhanahu wa taala kembalikan semua nikmat Ayub alaihi salatu wassalam. Dulu yang kebunnya habis kemudian menjadi subur kembali.
Rumahnya menjadi besar kembali, anak-anaknya dilipatkan 2 kali, bukan hanya 14 anak, jadi 2 kali lipat daripada sebelumnya. Mudanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Cantik istrinya juga sama, kekayaannya juga sama, 2 kali lipat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayub hamba yang bersabar dan bersyukur, makanya Allah lipat gandakan kekayaannya. Sampai suatu hari disebutkan dalam sebuah hadis, dan inilah hadis tersoheh. Kalau bicara tentang kisah Nabi Ayub, inilah hadis tersoheh yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari, ya, di mana hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bainama Ayyubu yaghtasilu uryanan kharra alaihi rijlun jarad min dhahabin faja'ala yahsi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara qala bala ya Rabb walakin lakinan li am barakatik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ayyub sedang mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuh dari langit belalang-belalang yang terbuat dari emas. Belalang itu terbuat dari emas, dan jatuh di hadapan Ayub. Berjatuhan, banyak belalang itu, semua berjatuhan di depan Ayub. Tiba-tiba Ayub pun mengambil pakaiannya, bukan dipakai pakaiannya itu, justru pakaiannya itu digunakan untuk mengutip emas-emas itu, dimasukkan ke pakaiannya, karena nggak bawa wadah dia. Saking senangnya dia, diambilnya, dimasukkan ke dalam pakaiannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Ayub dan mengatakan, ya Ayub alam akun agnaituka amma tara. Ya Ayub, bukankah sudah kukembalikan kekayaan, kebunmu, ternakmu, masa mudamu, kesehatanmu, istrimu, anak-anakmu? Kok nggak cukup masih ambil emas lagi, katanya. Kata Allah, nggak cukup juga kamu tuh, sudah dikembalikan semuanya, nggak cukup juga, masih kau mau mengambil emasku, katanya. Lihat jawaban Ayub, ya Rabb walakin la ghinan li am barakati. Bagaimana aku akan cukup, ya Rabb? Ini harta dari kamu, berarti ini harta berkah. Aku tidak akan cukup dengan keberkahanmu, aku tidak akan cukup dengan keberkahan, makanya aku ambil. Nggak mungkinlah aku cukup, aku kenyang dengan keberkahanmu. Dari sini kata para ulama mengatakan, carilah harta berkah, karena harta berkah itu tidak akan hilang selamanya dan akan membawa kita sampai ke surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cuplikan kisah Ayub alaihi salatu wassalam. Satu faedah sebelum kita tutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 ujian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, manusia akan diuji dengan 3 ujian. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Kata Rasul, manusia akan senantiasa diuji dengan 3 perkara. Dirinya dengan sakit, anaknya dengan kematian, hartanya dengan musnah. Kalau dia mau sabar dan mengharap pahala Allah, maka dengan 3 ujian ini kata Rasul, hatta yalqallaha wa laysa alaihi khatiyah. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghadap tidak punya dosa. Artinya bahwa terkadang ada amalan-amalan tanpa harus bergerak tapi bisa menghilangkan dosa, menambah pahala, mengangkat derajat, bahkan ada surga yang tidak bisa diraih kecuali dengan itu. Apa itu? Sabar dan mengharap pahala. Kan orang sakit diam saja, lain dengan orang sholat bergerak, lain dengan orang haji harus pergi, lain dengan orang sedekah harus cari harta disedekahkan. Orang sakit ini kan diam saja, diam, tetapi diamnya itu sabar dan mengharap pahala. Tapi dengan sabar dan mengharap pahalanya itulah justru pahalanya lebih besar dibandingkan sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah itu nominalnya sudah jelas, tapi sabar itu nominalnya tidak jelas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu
pahalanya tanpa batas. Ya, nggak disebutkan nominalnya. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat masuk ke majelis Nabi, bawa anak kecil dicium-cium. Kata Nabi SAW, atuhibbuhu, fulan, kau cinta dengan anakmu? Maka sahabat ini mengatakan, kama ahabbakallah uhibbuhu ya Rasulullah. Sebagaimana Allah fitrahkan kepadaku mencintai engkau wahai Rasul, begitulah kecintaanku kepada anakku, katanya. Selang beberapa waktu hilang pula sahabat ini, nggak hadir lagi di majelis talim nih, yang bawa anak tadi. Rasul mencari-cari, mana si fulan yang kemarin bawa anak itu? Kok nggak pernah hadir lagi di majelis saya? Kemudian orang-orang mengatakan, ya Rasul, dia dirundung kesedihan, anak yang dia cintai si mata wayang itu meninggal dunia, katanya. Maka Nabi SAW bergegaslah mendatangi sahabat itu. Ketika sampai di rumahnya, dia melihat sahabat itu memang dalam kondisi sedih luar biasa, sehingga tidak bisa mengangkatkan kakinya ke majelis taklim. Dia terpikir dengan anaknya. Maka Rasul ingin meredakan kesedihannya, takziah. Takziah itu apa sih artinya? Memberikan kesabaran. Bukan hanya datang ke orang yang dikunjungi, kasih uang, kasih ini, bukan begitu. Takziah itu memberikan nasihat. Berikan nasihat itu takziah artinya. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya fulan, saya berikan kau dua pilihan. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan putramu dan kau senang dengan putramu di dunia, tapi kau tidak akan mendapatkan kesenangan di akhirat, atau kata Rasul, anakmu berdiri di pintu sorga, kemudian anakmu memanggil-manggil kamu dan menyeret kamu dimasukkan ke dalam sorga. Pilih mana? Pilih anakmu, kau ikhlaskan, kau sabar, kau mengharaplah pahala, dan anakmu sedang di pintu sorga sekarang menanti dirimu, atau Allah akan hidupkan anakmu, kau bersenang-senang di dunia tapi kau tidak dapat apa-apa di akhirat. Maka anak muda ini mengatakan, ya Rasul, aku pilih yang kedua, aku pilih yang kedua. Akhirnya dia pun reda, ya. Makanya orang-orang yang sabar karena kematian anak itu, sampai-sampai Rasul mengatakan kepada para malaikat yang mencabut nyawa, dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, aqabadtum ibnu abdi, apakah kalian mencabut anak hambaku? Kata malaikat maut, iya wahai Rabb. Aqabadtum thamarata fuadi, apakah engkau mencabut anak kesayangannya? Iya wahai Rabb. Lalu apa yang dikatakan orang tuanya? Hamidaka wastarja, dia memujimu kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, ubnuhu baitan wasammuhu baitul hamdi, bangunkan untuk dia satu istana, kasih nama istananya Baitul Hamdi, karena dia memuji Allah saat kena musibah, katanya. Sampai disebutkan dalam hadis itu, anak-anak tuh, anak-anak yang mati sebelum balik, anak-anak kecil yang mati sebelum balik itu berdiri di pintu-pintu surga tuh. Kemudian Allah katakan, udkhulul jannah, ngapain kalian di pintu surga? Masuklah kalian ke surga. Anak-anak ini nggak mau, dengan mengatakan, tidak ya Rabb, kami tidak akan masuk surga sampai kami tarik bapak dan ibu kami, katanya. Kata Allah, masuk kalian ke surga. Nggak mau ya Rabb. Akhirnya Allah mengatakan, kalau gitu udkhulul jannah antum wa abaukum, kalau begitu masuklah kalian ke dalam surga, bawalah bapak ibumu ke dalam surga, katanya. Dari sini menunjukkan, ikhwan, bahwa kalau seandainya ada orang yang ditinggal meninggal mati oleh anaknya dan dia belum balik, berbahagialah. Anak-anak itu akan jadi syafaat kalau kita sabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.